Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 2 yang akan menjelaskan materi yaitu tentang penjadwalan CPU. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari grup 2. Yang pertama yaitu saya sendiri selaku moderator dan juga yang nantinya akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari penjadwalan CPU yaitu tentang FCFS. Saya Jisrayan Setiawan dan selanjutnya ada Naswa Shifa yang nantinya akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari penjadwalan CPU yaitu tentang sort job first. Lalu ada Dela Anissa yang nantinya akan menjelaskan tentang round robin. Dan yang terakhir ada Yesiko Jonri yang nantinya akan menjelaskan tentang priority scheduling. Nah, pada kali ini apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu konsep sejarah dasar tentang penjadwalan CPU, kemudian dilanjutkan tentang FCFS, lalu dilanjutkan dengan sort job first, lalu priority scheduling, dan yang terakhir ada round robin. Masuk tentang pembahasan tentang penjadwalan CPU. Apa sih penjadwalan CPU itu? Penjadwalan CPU adalah fitur penting sistem operasi yang mengatur pembagian waktu prosesor di antara banyak tugas yang berjalan di komputer. Oleh karena itu, penjadwalan CPU penting untuk memastikan bahwa efisiensi dan keadilan dalam pelaksanaan proses sehingga waktu pengerjaan dapat terminimalisir seminimal mungkin. Dilanjut ada FCFS atau First Come First Serve. Ini adalah salah satu bagian dari penjadwalan CPU. First come first serve apa itu? FCFS adalah proses di mana datang yang pertama akan dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah panjang atau pendek burst time yang dimilikinya. Lalu untuk bagaimana dengan simulasinya, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah gancar dari first come first serve. Pada ini kita akan mensimulasikan bagaimana FCFS itu dilakukan. Nah, di sini kita memiliki 6 proses, yaitu ada P1 hingga P6 dengan masing-masing R file dan burst time yang mereka miliki. Untuk masing-masing warnanya juga diberikan warna biru untuk selesai, warna merah untuk pengeksekusian, dan warna kuning itu menunggu atau dalam antrian. Di sini bisa kita lihat bahwa pada detik ke-0 terdapat P1 yang dimana P1 langsung dieksekusi karena pada saat dia tiba langsung dieksekusi saat itu juga. Kemudian pada detik kedua masuk ada P2, namun P2 masuk ke dalam antrian menunggu karena dalam konsep first come first serve di mana yang datang pertama itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Jadi saat P2 datang, P2 harus menunggu terlebih dahulu selama P1 masih dieksekusi. Kemudian di detik keempat datang P3, sama seperti P2, P3 mesti harus menunggu hingga P1 selesai dieksekusi. Kemudian dilanjut pada detik ke-6 datang P4, P4 juga masih harus menunggu hingga P1 selesai dieksekusi. Kemudian pada detik ke-7 P1 selesai dieksekusi, maka yang dieksekusi selanjutnya adalah P2, karena setelah P1 dieksekusi datang P2 terlebih dahulu. Jadi setelah P1 selesai dieksekusi, maka yang dieksekusi selanjutnya yaitu P2. Maka dari itu saat P2 dieksekusi, P3 dan 4 masih menunggu dalam antrian untuk pengeksekusian selanjutnya. Kemudian pada detik ke-8 datang P5 dan P5 juga harus menunggu untuk pengeksekusian seperti P3 dan P4. Lalu pada detik ke-10 juga datang P6, namun P6 harus menunggu waktu pengeksekusiannya seperti P3, P4, serta P5. Kemudian pada detik ke-11 P2 selesai dieksekusi. Maka yang dieksekusinya adalah P3 karena yang datang setelah P2 yaitu P3. Jadi untuk P4, P5, dan P6 harus mengantri pada pengeksekusian berikutnya. Kemudian pada detik ke-13 P3 telah selesai dieksekusi. Maka yang dieksekusinya adalah P4 dan yang menunggu dalam antrian yaitu ada P5 dan P6. Kemudian pada detik ke-21 P4 selesai dieksekusi, maka yang dieksekusi selanjutnya yaitu P5 dan yang harus menunggu di antrian yaitu P6. Hingga pada detik ke-24 P5 selesai dieksekusi, maka pengeksekusi yang terakhir dilakukan oleh P6 hingga pada detik ke-29 P6 selesai dieksekusi. Itu adalah contoh simulasi dari bagaimana first come first serve dilakukan.
Selanjutnya kita menghitung waktu tunggu yang dilakukan oleh masing-masing proses selama simulasi first come first serve. Untuk waktu tunggunya yaitu P1 sama dengan 0 detik, karena saat P1 tiba, P1 langsung dieksekusi saat itu juga. Kemudian untuk P2 itu 5 detik, karena P2 datang pada detik kedua dan mulai dieksekusi pada detik ke-7. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5 detik waktu tunggu. Kemudian untuk P3 itu selama 7 detik, karena mulai pengeksekusian P3 itu pada detik ke-11, sedangkan waktu P3 datang itu pada detik ke-4. Jadi 11 dikurang 4 sama dengan 7 detik waktu tunggu. Dan untuk P4 itu 7 detik, karena waktu saat P4 datang itu pada detik ke-6, dan waktu pengeksekusian P4 itu pada detik ke-13. Jadi 13 dikurangi 6 sama dengan 7 detik waktu tunggu. Kemudian untuk P5 itu waktu pengeksekusiannya pada detik ke-21, namun waktu kedatangannya yaitu pada detik ke-8. Jadi 21 dikurang 8 sama dengan 13 detik waktu tunggu. Dan yang terakhir untuk P6, waktu pengeksekusiannya itu ada pada detik 24, sedangkan waktu kedatangannya pada detik ke-10. Jadi 24 dikurang 10 sama dengan 14 detik waktu tunggu. Kemudian untuk total dari jumlah waktu tunggu yang dilakukan oleh setiap proses yaitu sejumlah 46 detik waktu tunggu. Maka kita cari rata-rata dari waktu tunggu itu atau AWT, kita bagi yaitu 46 detik waktu tunggu dikurang dari jumlah proses yang ada yaitu sejumlah 6 proses. Maka 46 dibagi 6 sama dengan 7,667 satuan detik. Materi selanjutnya ialah SJF atau Short Job First. Jadi, algoritma Short Job First ini adalah salah satu algoritma penjadwalan proses di sistem informasi. Untuk lebih lengkapnya tentang materi SJF ini akan kita bahas di next slide. Short Job First. Prinsip dasar SJF adalah memberikan prioritas eksekusi kepada proses yang memiliki waktu pengerjaan paling singkat. Jadi, dengan kata lain, proses dengan durasi eksekusi terpendeklah yang akan dijadwalkan terlebih dahulu. Nah, SJF ini memiliki 3 cara kerja. Yang pertama, pemilihan proses. Jadi, saat suatu proses baru tiba atau proses yang sedang dieksekusi selesai, sistem akan memilih proses berikutnya berdasarkan durasi pengerjaannya. Cara kerja yang kedua ialah perbandingan burst time. Sistem akan membandingkan burst time waktu pekerjaan dari setiap proses yang ada di dalam antrian. Dan cara yang ketiga ialah eksekusi proses. Proses dengan burst time terpendek akan diberikan prioritas dan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, short job first ini dibagi menjadi 2 tipe. Tipe yang pertama ialah SJF non-preemptive. Algoritma SJF non-preemptive bekerja dengan prinsip bahwa satu kali proses dipilih untuk dieksekusi, maka proses tersebut dieksekusi hingga selesai tanpa adanya interupsi. Sedangkan tipe yang kedua ialah SJF preemptive. Algoritma SJF preemptive memungkinkan sistem untuk menggantikan proses yang sedang dieksekusi jika ada proses baru dengan burst time yang lebih pendek. Nah, short job first ini tentunya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk kelebihan dari SJF ini tentunya waktu tunggunya yang minimum. SJF ini berpotensi menghasilkan waktu tunggu minimum karena proses dengan waktu pengerjaan terpendeklah yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Sedangkan untuk kekurangan dari SJF ini tentunya menyebabkan inefisiensi jika ada proses dengan waktu eksekusi yang sangat singkat dan juga menyebabkan ketidakadilan jika ada proses dengan waktu eksekusi yang sangat panjang. Selanjutnya ialah kita bahas di tipe SJF yang pertama yaitu Short Job First Non-Preemptive, yang jika proses yang memiliki waktu arrival time yang sama akan dieksekusi terlebih dahulu, burst time yang lebih kecil dan pendek. Nah, kalau tadi itu adalah pengertian dari SJF itu sendiri, maka selanjutnya kita akan membahas cara untuk menghitung dan mengetahui rata-rata waktu daripada short job first ini. Tentunya kita akan
bahas short jobbers ini dari kedua tipe tadi. Nah, di sini kita di sini kita terlihat ada 6 proses yang masing-masing memiliki arrival time dan burst time yang berbeda-beda. Yang nantinya kita akan hitung rata-rata tunggu atau AWT menggunakan algoritma SJF non-preemptive. Nah, dalam penerapannya kita menggunakan Gantt chart ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja ke pengerjaannya. Nah, dari proses ini kira-kira mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu? Kalau kita melihat arrival time-nya, maka P1 lah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Yang akan masuk terlebih dahulu, P1 dengan burst time-nya adalah 7, kemudian P1 tetap berjalan. Lalu pada waktu yang kedua, P2 datang dengan burst time-nya adalah 4. Dilanjut pada waktu yang keempat, maka P3 datang dengan burst time-nya adalah 2. Kemudian pada waktu yang keenam, P4 datang dengan burst time-nya adalah 8. Nah, P1 selesai pada waktu ke-7, yang selanjutnya dilanjut ke P3 yang dijalankan. Kenapa bukan P2 yang dijalankan? Nah, teman-teman, perhatikan di sini, algoritma SJF non-preemptive ini dijalankan ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini, kita akan kerjakan yang paling kecil dulu burst time-nya. Dari keempat proses ini, mana burst time yang paling kecil? Yang paling kecil yaitu P3 dengan burst time-nya 2. Maka P3 lah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian pada waktu yang ke-8, P5 datang dengan burst time-nya adalah 3. Dan P3 tetap berjalan dan akan selesai di waktu yang ke-9. Nah, di sini siapa yang akan mengantri setelah P3 selesai? Maka yang mengantri itu adalah P2, P4, P5, dan P6. Oke, selanjutnya P5 dikerjakan dengan burst time paling kecil di antara yang lainnya, yaitu dengan burst time-nya adalah 3. Kemudian pada waktu yang ke-10, P6 datang dengan burst time-nya adalah 5. P5 tetap berjalan dan selesai di waktu ke-12. Nah, dari sini siapa yang akan mengantri setelah P5 selesai? Yang mengantri setelah P5 selesai itu ada P2, P4, dan P6. Selanjutnya P2 dikerjakan dengan burst time yang paling kecil di antara yang lainnya, yaitu burst time-nya adalah 4. Dan P2 selesai di waktu ke-16. Nah, dari sini siapa yang akan mengantri setelah P2 selesai? Maka yang mengantri itu ada P4 dan P6. Kemudian P4 dikerjakan dengan burst time paling kecil dari P4, yaitu burst time-nya adalah 5. Dan P6 selesai di waktu ke-21. Dan P4 saat itu juga langsung dikerjakan dengan burst time-nya adalah 8 dan selesai di waktu ke-29. Nah, itu tadi merupakan pengerjaan atau tuntutan proses dari Gantt chart SJF non-preemptive. Nah, sekarang kita akan hitung waktu rata-ratanya. Nah, di sini kita hitung waktu rata-ratanya dengan kita lihat P1 apakah memiliki waktu tunggu? Tidak ya, dia tidak memiliki waktu tunggu. Karena P1 ini langsung diproses dan selesai. Kemudian P2, kapan P2 mulai dikerjakan? P2 dikerjakan pada waktu ke-12. Sedangkan P2 ini datang pada waktu yang kedua, sehingga kita kurangkan saja 12 dikurang 2, yaitu 10 ya teman-teman. Jadi kita bisa hitung, tadi kan P1 tidak ada waktu tunggu, jadi 0 detik. Nah, untuk P2 ini tadi, P2 dijalankan di waktu ke-12, dan datang di waktu kedua, jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10 detik. Kemudian P3 dikerjakan di waktu keberapa? P3 dikerjakan di waktu ke-7, sedangkan P3 datang pada waktu keempat. Maka kita bisa hitung dengan menguranginya 7 dikurang 4. Jadi waktu tunggu dari P3 adalah 3. Selanjutnya P4. P4 dijalankan di waktu ke-21. Sedangkan P4 itu datang pada waktu ke-6.
Jadi kita bisa kurangkan saja, 21 dikurang 6 sama dengan 15. Jadi waktu tunggu P4 ialah 15 detik. Kemudian P5. P5 dijalankan pada waktu ke-9, sedangkan P5 datang pada waktu ke-8. Sehingga kita bisa kurangkan 9 dikurang 8, yaitu 1. Jadi P5 waktu tunggunya adalah 1 detik. Kemudian P6. P6 ini dikerjakan pada waktu ke-21. Dan P6 ini datang pada waktu ke-10. Jadi P6 ini kita hitung 16 dikurang 10 sama dengan 6 detik. Nah, setelah semua proses kita hitung waktu tunggunya, kita tinggal menambahkan masing-masing waktu tunggu dari 6 proses tersebut. Kita tambahkan semuanya, dan dapatlah hasil angka 35. Kemudian untuk mencari rata-ratanya, bagaimana caranya? Kita tinggal bagi saja. 35 dibagi 6. Nah, 6 ini total dari ke-6 proses tadi. Yang nantinya kita dapat rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya adalah 35 dibagi 6 sama dengan 5,8 satuan waktu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, algoritma dari SCF non-primitive. Kita bisa lihat dari bus time-nya yang lebih kecil, maka itulah yang didahulukan. Nah, itu kan tadi non-preemptive. Bagaimana kalau misalnya SCF preemptive-nya? Nah, maka selanjutnya kita akan membahas SCF non-preemptive-nya. SCF preemptive, yaitu jika saat suatu proses sedang dijalankan, ada proses lain yang datang, di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, proses yang datang yang dikerjakan lebih dahulu. Nah, di sini juga terdapat studi kasus yang sama seperti yang sebelumnya, sama-sama memiliki 6 proses dengan arrival time dan burst time yang sama. Nah, di sini kita juga menggunakan penerapan menggunakan Gantt chart ya teman-teman. Kita langsung saja mulai menghitung prosesnya, yaitu dari kita lihat waktu kedatangan kedatangan yang akan datang terlebih dahulu di waktu ini tentunya adalah P1 ya teman-teman, dengan arrival time-nya adalah 0 dan burst time-nya adalah 7. Maka di sini yang akan dijalankan lebih dahulu adalah P1. Kemudian pada waktu kedua, P2 datang dengan burst time-nya adalah 4. Kita lihat di sini antara P1 dan P2, kalau misalnya dia sudah berjalan nih, P1 sudah berjalan 2 waktu, berarti sisa berapa untuk P1? P1 sisa 5 ya guys. Nah, lihat dari kedua proses tersebut mana burst time yang lebih kecil, yaitu P2 ya. Maka P2 lah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian pada waktu yang keempat, P3 datang dengan burst time-nya adalah 2. Yang sebelumnya berjalan adalah P2 dengan burst time-nya adalah 4, karena dia sudah berjalan 1 kali. Maka di P2 ini sisa 2, dan P1 tetap 5 di sini. Nah, kemudian ketiga proses ini mana yang lebih kecil burst time-nya? Kita lihat di sini, P3 dan P2 sama-sama mempunyai burst time yang terkecil. Maka kita akan menggunakan konsep first come first serve, yaitu yang datang duluan lah yang akan dijalankan, yaitu P2. Maka P2 lah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Dan P2 selesai di waktu yang ke-6. Nah, pada waktu yang ke-6, P4 datang dengan burst time-nya adalah 8. Nah, dari sini siapa yang akan mengantri setelah P2 selesai? Maka yang mengantri itu ada P1, P3, dan P4. Kemudian P3 dikerjakan dengan burst time paling kecil di antara yang lain, yaitu dengan burst time yang kedua. Burst time-nya 2. Dan P3 selesai di waktu ke-8. Kemudian pada waktu yang ke-8, P5 datang dengan burst time-nya adalah 3. Nah, dari sini siapa yang akan mengantri setelah P3 selesai? Yang mengantri itu ada P1, P4, dan P5. Oke, P5 dikerjakan dengan burst time paling kecil di antara yang lain, yaitu dengan burst time-nya 3. Pada waktu yang ke-10, P6 datang dengan burst time-nya adalah 5. Kita
kita lihat di sini antara P5 dan P6, kalau misalnya dia sudah berjalan, P5 sudah berjalan 2 waktu. Berarti sisa berapa? P5 sisa 1. P5 punya bahasan paling kecil, maka akan tetap dijalankan dan selesai di waktu ke-11. Nah, dari sini siapa yang akan mengantri setelah P5 selesai? Maka yang mengantri itu ada P1, P4, dan P6. Nah, dari ketiga proses ini, mana yang lebih kecil blast time-nya? Kita lihat P6 dan P1 sama-sama mempunyai blast time yang terkecil, yaitu 5. Maka kita akan menggunakan konsep first come first serve lagi, yaitu yang datang duluan yang dia yang dijalankan. Yaitu P1, maka P1 yang akan dikerjakan terlebih dahulu, dan P1 selesai di waktu yang ke-16. Kemudian di sini siapa yang akan mengantri setelah P1 selesai? Maka yang mengantri itu ada P4 dan P6. Oke, P6 dikerjakan dengan burst time paling kecil dari P4, yaitu dengan burst time-nya adalah 5. Dan P6 selesai di waktu yang ke-21. Dan P4 langsung dikerjakan saat itu juga dengan burst time-nya 8. Dan selesai di waktu ke-29. Nah, jadi itu adalah proses dari gencatnya. Nah, sekarang kita akan hitung waktu tunggunya. Yang pertama P1. P1 punya waktu tunggu. Dia punya waktu tunggu. Dia datang itu di waktu 0, arrival time 0. Tapi dia diproses pada waktu ke-11. P1 ini udah berjalan sebanyak 2 kali, maka dikurangi 2. Karena kelihatannya dari sini P1 yang tadinya burst time-nya 7 awalnya, maka di sini berkurang jadi 5. Berarti sudah berjalan 2 kali. Maka waktu tunggu P1 kita hitung menjadi 0, yaitu arrival time-nya, ditambah dengan 11, dikurangi 2. 11 ini waktu dia diproses, dan kedua ini waktu yang sudah berjalan, yaitu sebanyak 2 kali. Jadi hasilnya waktu tunggu dari P1 ini adalah 9. Kemudian P2. P2 ini dijalankan di waktu yang ke-11, sedangkan dia datang pada waktu yang ke-4. Tetapi dia sudah berjalan 2 kali, sehingga dikurangi menjadi 4. Maka waktu tunggu dari P2 ini adalah 0. Ya. Kita bisa hitung menjadi 4 dikurang 4 sama dengan 0 waktu tunggu. Kemudian ada P3. P3 dimulai dijalankan di waktu keberapa? Waktu ke-6 ya. P3 dijalankan di waktu ke-6. Sedangkan P3 datang pada waktu ke-4. Maka kita kurangi saja 6 dikurang 4. Jadi, waktu tunggu P3 ini, kita bisa tulis 6 dikurang 4 sama dengan 2 satuan waktu. P3 sama dengan 2 detik. Kemudian P4. Kapan P4 dijalankan? P4 dijalankan pada waktu ke-21 ya. Sedangkan P4 ini datang pada waktu yang ke-6. Maka kita kurangi saja 21 dikurang 6. Maka waktu tunggunya adalah 15. Jadi kita bisa tulis di sini P4 21 dikurang 6 sama dengan 15. Kemudian ada P5. Kapan P5 dijalankan? P5 dijalankan di waktu ke-10. Sedangkan P5 datang pada waktu ke-8. Maka kita kurangi saja 10 dikurang 8. Maka waktu tunggu dari P5 adalah 2. Nah, yang terakhir P6. P6 dimulai dikerjakan di waktu ke-16. Sedangkan P6 datang pada waktu ke-10. Maka kita kurangi saja 16 dikurang 10. Maka waktu tunggu dari P6 adalah 16 dikurang 10 sama dengan 6. Nah, kita itu tadi dari masing-masing waktu tunggu tiap proses. Selanjutnya kita tinggal totalkan saja yang dari semua proses tersebut kita jumlahkan mendapatkan angka 34. Kemudian kita perlu mencari nilai rata-ratanya. Caranya bagaimana? Kita tinggal bagi saja 34 dibagi 6. 6 ini merupakan total dari semua proses. Jadi 34 dibagi 6 akan mendapatkan rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya adalah 34 dibagi 6
sama dengan 5,6 satuan waktu. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah menghitung waktu tunggu dari SCF preemptif ya, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang lebih efektif dari kedua SCF ini adalah SCF preemptif ya. Jika dibandingkan tadi, hasil dari SCF non-preemptif didapat adalah 5,8 satuan waktu. Sedangkan di SCF preemptif ini turun menjadi 5,6 satuan waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu rata-rata SCF preemptif ini lebih efisien dibandingkan SCF non-preemptif. Priority and scheduling, non-preemptive and preemptive. Priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Apa sih algoritma itu? Algoritma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, algoritma adalah suatu prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah matematika dalam langkah-langkah terbatas atau urutan pengambilan keputusan yang logis untuk memecahkan masalah tersebut. Ataupun bisa disimpulkan, algoritma itu adalah sekumpulan langkah-langkah yang terbatas untuk mencari solusi suatu masalah. Nah, kita mulai pada yang pertama, priority scheduling non-preemptive. Pada bagian non-preemptive itu melakukan proses penjadwalan yang memiliki prioritas tertinggi, yang dimana setiap proses itu memiliki prioritasnya masing-masing. Dan jika prioritasnya sama, maka ditentukan dari FCFS ataupun dari first come, first serve. Jadi siapa yang terlebih dahulu tiba, itu yang akan diprioritaskan. Jadi priority first, kemudian arrival. Nah, kita bisa contoh pada Gantt chart-nya. Yang pertama, pada arrival time 0 atau 0, itu proses P1 itu masuk, kemudian dilanjutkan pada time yang kedua, itu P2 masuk, dan P1 menunggu. Kemudian pada waktu yang keempat, P3 datang lagi, tetapi P2 masih berjalan, karena dia punya priority nomor 1. Kemudian P1 tetap depending untuk menunggu. Nah, di sini pada waktu yang ke-6 itu P2 habis ataupun selesai finish. Kemudian dan juga di waktu yang ke-6 ini akan tiba P4. Nah, dari antara P4, P3 dan P1 yang dipilih untuk eksekusi yaitu P4 karena P4 itu memiliki prioritasnya nomor 1. Nah, di waktu yang ke-8 itu P5 tiba, tapi yang masih dieksekusi itu tetaplah P4 karena dia yang memegang prioritas nomor 1. Nah, di waktu yang ke-10 P6 tiba lagi. Tiba dan menunggu. P5 juga menunggu. Dan sementara P4 akan tetap melanjutkan eksekusinya. P3 dan P1 itu tetap menunggu. Nah, di waktu yang ke-14, P4 sudah selesai dan proses yang lain akan menunggu dan akan mempersiapkannya untuk melakukan eksekusi. Nah, dari yang keempat itu, P6 yang dipilih pertama untuk melakukan eksekusi. Alasan pertamanya karena dari antara semua proses yang punya prioritas nomor 1 hanyalah P6. Dan P6 akan selesai
P6 selesai di waktu yang ke-19, sementara proses yang lain akan menunggu dan salah satu akan melanjutkan eksekusi. Nah, dari antara 3 proses yang tersisa, P1 dipilih untuk melanjutkan proses eksekusi. Kenapa P1 gitu? Karena P1 ini dia yang pertama hadir. Karena jika di bagian preemptive ini, yang pertama itu adalah priority, yang dimana priority di sini itu sama-sama 2. Kemudian itu arrival atau waktu tiba. Nah, dari antara semua proses ini, proses P1 itulah yang pertama tiba. Maka P1 akan melanjutkan eksekusi. Nah, pada waktu yang ke-24, P1 ini selesai dan proses eksekusi dan menunggu akan dilanjutkan oleh proses yang lainnya. P5 dan P3 di sini menunggu, dan yang akan melanjutkan proses selanjutnya untuk eksekusi itu P3. Karena alasannya sudah jelas, antara P3 dan P5, mereka sama-sama punya priority nomor 2, tetapi yang pertama tiba terlebih dahulu itu adalah P3. Dan di waktu yang ke-26, P3 selesai, maka yang tersisa hanyalah P5. Dan P5, karena P5 itu adalah yang tersisa, maka yang akan melanjutkan eksekusi hanyalah P5 itu sendiri hingga selesai ke waktu yang ke-29. Nah, kita boleh lanjut ke penghitungannya. Ini adalah penghitungan waktu tunggu dari priority schedule non-preemptive. Waktu tunggu P1 itu 17 detik. Dari mana bisa kita lihat P1 itu hanya bergerak dari waktu 0, kemudian dia di waktu yang kedua sampai ke 19, dia itu menunggu. Nah, P2 itu mempunyai proses waktu tunggu 0 detik, jadi dia tidak punya waktu untuk menunggu. P3 itu 24 dikurang 4, jadi ya 20 detik proses waktu tunggunya. Kemudian dilanjutkan dengan P4 0 detik, P5 18 detik, P6 4 detik. Jadi yang waktu tunggunya itu adalah 59 detik. Itu belum dihitung rata-ratanya ya. Jadi jika kita menghitung rata-rata waktu tunggu, itu 59 dibagi seluruh jumlah proses, yaitu 6, maka kita mendapat 9,8 satuan detik ataupun satuan waktu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Priority Scheduling Preemptive. Nah, pada bagian preemptive ini melakukan proses penjadwalan yang memiliki prioritas tertinggi, di mana setiap proses itu memiliki prioritasnya masing-masing. Jika prioritasnya sama, maka ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Jadi, yang dihitung pertama itu priority, kemudian burst time. Kita lanjut. Nah, kita bisa dilihat P1 atau proses 1, dia punya arrival time 0, dan burst time-nya 7. Priority-nya nomor 2. Kita lanjut. Nah, di waktu yang kedua, itu P2 hadir dengan burst time 4, priority number 1. Jadi, dari antara yang kedua ini, yang akan dilanjutkan itu bisa kita lihat dari preemptive tadi. Yang pertama itu adalah priority, kemudian burst time. Nah, dari antara yang kedua ini, proses P2 yang menang karena
dia punya priority nomor 1, sedangkan D1 punya priority nomor 2. Nah, dari waktu kedua ke waktu 4, P2 itu tetap berjalan, sehingga dia sekarang hanya memiliki burst time sisa 2 lagi. Sementara itu juga di waktu 4 ini juga, P3 hadir dengan burst time-nya 2, priority-nya 2. Dan dari antara yang ketiga, hanya P2 yang melanjutkan eksekusi, karena dia punya priority nomor 1. Nah, di waktu yang 6, P2 ini habis. Dan di waktu ini juga, P4 hadir dengan burst time 8, priority nomor 1. Dan dari yang ketiga ini, P4 yang akan melanjutkan eksekusi, karena dia memiliki priority nomor 1. Dan sementara yang lainnya akan menunggu. Nah, di waktu yang 8, P5 hadir dan P4 hanya tinggal memiliki 6 burst time yang tersisa, dan priority-nya tetap nomor 1. Dan P5 tadi datang atau hadir dengan burst time 3 dan priority-nya 2. Dan dari antara keempat ini, yang akan melanjutkan eksekusi adalah P4. Karena dari antara semuanya, P4 yang memiliki priority nomor 1. Nah, ke bagian selanjutnya itu ke waktu yang ke-10. Priority 4 telah menghabiskan sebagian dari burst time-nya, sehingga yang tersisa hanyalah 4. Dan di waktu 10 ini juga proses P6 hadir atau tiba dengan burst time 5, priority 1. Nah, dari antara yang ke-5 ini, P6, P5, P4, P3, dan P1, yang akan melanjutkan itu bisa kita lihat yang pertama itu adalah dari priority terlebih dahulu. Dan dari priority yang bisa lanjut itu ada 2, yaitu P6 dan P4. Tapi karena di preemptive ini, setelah priority itu, kita akan mencari burst time yang paling kecil. Nah, dan dari antara yang kedua yang paling kecil, P6 dan P4, burst time yang paling kecil itu dimiliki oleh P4 dengan burst time 4, sedangkan P6 memiliki burst time 5. Jadi P4 yang berhak lanjut untuk eksekusi. Nah, di waktu yang ke-14, P4 ini sudah selesai. Dan kita bisa melihat siapa yang akan berproses selanjutnya. Nah, dari 4 proses ini, hanya satu saja yang memiliki priority nomor 1. Sisanya itu memiliki priority nomor 2. Jadi, sesuai dengan aturan untuk preemptive itu priority terlebih dahulu, maka priority yang punya nomor 1 itu kita dahulukan terlebih dahulu. Sehingga P6 akan habis di waktu yang ke-19, dan yang tersisa hanya P5, P3, dan P1. Nah, di sini nih, di sinilah yang paling preemptive-nya itu digunakan semuanya. Karena dari antara semuanya ini, mereka sama-sama punya priority yang sama, ya, yakni priority 2. Dan sesuai dengan aturan untuk preemptive, itu kita mencari dari burst time yang kecil. Bisa kita lihat dari P5 burst time-nya 3, P3 burst time-nya 2, dan P1 burst time-nya 5. Yang paling kecil hanyalah P3 dengan burst time 2. Kita lanjut lagi. P3 itu habis di
Di waktu yang ke-21, yang tersisa hanya P5 dan P1, yang mana masing-masing keduanya sama-sama punya priority nomor 2, tapi yang punya burst time terendah itu ataupun terkecil itu adalah P5 dengan burst time 3 dibanding dengan P1 yang punya burst time 5. Maka P5 akan habis di waktu yang ke-24 dan yang tersisa hanyalah P1 dengan burst time 5 dan priority nomor 2 karena yang sisa hanyalah P1, maka P1 akan melanjutkan proses eksekusinya dan akan habis ataupun selesai pada P1 itu selesai pada waktu yang ke-29. Dan berikutnya kita boleh menghitung waktu tunggu dan rata-rata waktu tunggunya. Nah, dari waktu tunggu P1 itu memiliki waktu tunggu sebesar 22 detik, dan P2 itu 0 detik, P3 itu 15 detik, P4 0 detik, P5 13 detik, dan P6 4 detik. Yang mana kalau di total ya waktu tunggu dari P1 sampai P6 ini itu adalah 54 detik. Nah, sekarang kita bisa mencari rata-rata. Oke, perkenalkan nama saya adalah Anissa Putri Widodo dan saya akan melanjutkan materi kelompok kami ini yang selanjutnya yaitu materi dari round robin atau RR round robin, preemptive and non-preemptive. Nah, pertama, apa sih round robin itu? Round robin adalah algoritma penjadwalan CPU yang digunakan dalam sistem operasi. Ini merupakan pendekatan preemptif di mana setiap proses diberikan waktu eksekusi yang disebut dengan time quantum sebelum beralih ke proses berikutnya. Jika sebuah proses tidak selesai dalam time quantum, maka proses tersebut akan dipindahkan ke akhir antrian dan proses berikutnya akan diberikan kesempatan. Seperti pada gambar di samping ini yang kita lihat round robin scheduling algorithm. P1 di antara 0,3, P2 di antara 3 dan 5, P3 di antara 5 dan 8, P4 di antara 8 dan 11, dan seterusnya hingga P1 terakhir ini hingga nilainya selesai. Nah, lalu apa sih ciri dari round robin preemptive itu? Yang pertama, prosesnya dilakukan berdasarkan time quantum. Kedua, setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, misalnya jika ada soal yang tidak ada time quantumnya, itu tidak bisa dikerjakan ya, dikarenakan time quantum itu wajib dalam round robin. Terus yang ketiga, proses di jalan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Artinya, tergantung dari seberapa besar time quantum yang telah kita tentukan, maka besar kelipatan untuk eksekusinya tergantung dari besar time quantum yang kita tentukan tersebut. Lalu yang terakhir, keempat, proses RR non-preemptive jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Ini bisa kita bilang bahwa jika suatu sistem proses semua arrival time-nya sama, maka dinyatakan bukan round robin preemptive, namun round robin non-preemptive. Tetapi kita akan menjelaskan itu lebih lanjut nanti, karena sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini Gantt chart untuk soal yang telah kita jelaskan sebelumnya dalam kelompok kita ini. Nah, untuk contoh soal round robin RR preemptive ini sesuai dengan soal-soal sebelumnya, kita tentukan saja misalnya yang pertama itu time quantumnya sebesar angka 4. Bisa kita lihat di sini dari pertama proses P1 itu arrival time-nya 0, sementara burst time-nya 7. Bisa kita lihat di sini, kita letakkan P1 di bawah sini dengan nilai value sebesar 7 di angka 0. Nah, otomatis telah tereksekusi juga dikarenakan arrival time-nya 0 dan dia tidak ada antrian sama sekali, jadi ya sudah tereksekusi langsung.
Jadi P1 bisa ditetapkan di angka 0 dengan sebesar value 7 telah tereksekusi. Nah, terus selanjutnya ada antrian baru nih atau bisa kita bilang pendatang baru. Bisa kita lihat di sini, proses P2 itu arrival time-nya, di detik kedua, sementara burst time-nya sebesar 4. Oleh karena itu kita letakkan dia di sini untuk pending atau untuk menunggu dieksekusi. Maka dari itu P2 terletak di detik kedua dengan nilai value sebesar 4. Nah, kemudian sesuai dengan time quantum yang sebesar 4, oleh karena itu bisa kita lihat di sini, P1 itu bisa kita bilang 0 ditambah 4, berarti time quantum atau, sesuai dengan time quantum yang telah ditentukan, eksekusi selanjutnya maka akan dilaksanakan pada detik keempat. Oleh karena itu, antrian pertama yang kita dapat di sini ialah P2 dengan nilai value 4. Oleh karena itu P2 dieksekusi pada detik keempat dengan nilai value 4. Sementara sesuai dengan nature round robin yang menggunakan eksekusi sebelumnya untuk antrian baru lagi, P1 yang bernilai 7 di sini kita pindahkan ke bawah sini sesuai dengan antrian. Dan di sini bisa kita lihat juga di proses P3 itu arrival time-nya dia kebetulan juga sama-sama 4 dengan burst time 2. Oleh karena itu P3 diletakkan di sini dengan nilai value 2. Pokoknya sesuai dengan dulu-duluan ya siapa yang pertama kali datang. Jadi seperti yang kita lihat di sini kan P2 itu sudah dieksekusi di detik keempat, lalu dilanjutkan dengan pending P3 dengan angka 2 dan yang pending terakhir paling belakangan yaitu P1 dengan value 3. Nah, dari sini bisa kita lihat kembali di tabel berikut, P4 itu arrival time-nya di angka 6, sementara burst time-nya 8. Oleh karena itu kita letakkan dia pending di sini sendiri, P4 dengan burst time sebesar 8. Nah, kemudian kita perlu menentukan kembali eksekusi selanjutnya nih. Nah, dikarenakan seperti yang diceritakan tadi, time quantum-nya 4, oleh karena itu 4 tambah 4 sama dengan 8. Berarti bisa kita tentukan bahwa eksekusi selanjutnya ialah di detik ke-8. Sementara kita lihat di antrian selanjutnya di bawah P2 yaitu P3 dengan nilai 2. Berarti P3 ditaruh di atas sini dengan antrian P1 di bawahnya, kemudian P48 yang datang berikutnya sesuai urutan. Dan kita bisa lihat juga di sini ternyata ada proses P5 yang arrival time-nya juga sama-sama di angka 8 dengan burst time sebesar 3. Maka dari itu kita tambahkan di sini P5 dengan nilai 3. Tetapi seperti yang kita telah jelaskan sebelumnya, eksekusi yang sebelumnya akan ditambahkan kembali ke antrian untuk pending apakah bisa dieksekusi kembali atau tidak jika nilai value-nya belum habis. Tetapi bisa kita lihat di sini, P2 itu nilai value-nya 4, sementara P2 jika dikurang 4 yaitu time quantum-nya, maka hasilnya 0. Oleh karena itu P2 kita sebenarnya tidak perlu kita tulis, tapi saya tambahkan saja di sini untuk penjelasan singkat saja. Tetapi bisa kita lihat bahwa nilai 0, nilai sama dengan 0, tandanya nilai value-nya sudah habis. Oleh karena itu bisa kita lihat di sini bahwa P2 itu sama dengan 0. Dia nilainya sudah kosong karena sudah habis. Nah, dari sini bisa kita lihat ada P3. P3 nilainya hanya 2. Nah, P3 itu bisa dikurang 2 nggak sih nanti untuk dipindahkan ke eksekusi selanjutnya? Pasti nilainya tentu saja habis kan? Oleh karena itu, karena P3 nilainya hanya 2, maka kita kurangi juga dari arrival time-nya. Oleh karena itu, time quantum-nya hanya tinggal bersisa 2 juga. Oleh karena itu, eksekusi selanjutnya maka ditetapkan di angka detik ke-10. Karena 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, sesuai dengan antrian, yang pending selanjutnya untuk dieksekusi ialah P1 dengan nilai 3. Oleh karena itu kita taruh di atas sini pertama, lalu diikuti dengan antrian P48 dan dengan antrian P53. Lalu kita bisa lihat di sini bahwa ternyata
Di proses P6 itu arrival time-nya sebesar 10 dan burst time-nya 5. Oleh karena itu kita letakkan juga P6 di sini. Dikarenakan dia datang pada detik ke-10 dengan nilai value 5. Nah, dari sini bisa kita lihat kembali seperti P2 sebelumnya, P3 juga sudah habis dikurangi dengan nilai 4 ini. Oleh karena itu, sebenarnya tidak perlu ditulis, tetapi saya tambahkan saja, maka P3 sudah kosong dan nilai value-nya 0 karena sudah habis terpakai semua nilainya. Lalu kita lanjutkan lagi dari sini. Nah, bisa kita lihat di sini. P1 nilai value-nya hanya 3 nih. Maka dari itu pasti nggak bisa sepenuhnya dikurang 4 dong. Oleh karena itu ya otomatis 10 cuman bisa ditambahin 3 doang karena arrival time-nya sudah dikurangi 1 untuk mencukupi nilai agar P1 habis dan agar mencukupi syarat time quantum sebesar 4. Oleh karena itu, eksekusi selanjutnya dilaksanakan pada detik ke-13, yaitu sesuai dengan antrian proses P4 dengan nilai value 8, diikuti dengan pending P5 nilai 3, dan yang terakhir P6 dengan nilai 5. Dan seperti yang bilang tadi, P1 dikurang 4 otomatis habis, jadi dia ditaruh di bawah sini, tapi nilainya sudah habis. Jadi kalian boleh tidak menulisnya, tetapi seperti yang saya bilang tadi, saya hanya menambahkan untuk penjelasan saja. Lalu kemudian bisa kita lihat di sini. Di detik ke-13 ini P4 diletakkan di sini. Nah, dari sini P4 itu nilai value-nya 8. Dia otomatis tentu saja masih bisa dikurangi dengan time quantum 4. Jadi, oleh karena itu eksekusi selanjutnya 13 bisa ditambah dengan full 4. Jadi, 13 tambah 4 sama dengan 17. Nah, oleh karena itu eksekusi selanjutnya ialah P5 dengan nilai 3 yang sesuai dengan antrian yang berurutan di sini. Oleh karena itu P5 ditaruh di angka 17 di sini, kita letakkan di sini dengan antrian P6 sebesar 5 dan P4 dikarenakan dia nilai value-nya masih ada, maka dia ditaruh di sini dengan nilai sebesar 4 dikarenakan 8 dikurang 4 sama dengan 4 sesuai dengan syarat time quantum yang telah kita tentukan tadi. Nah, selanjutnya kita perlu menentukan eksekusi selanjutnya. Dari sini bisa kita lihat bahwa P5 itu nilainya hanya 3 saja. Sama seperti P1 sebelumnya, oleh karena itu eksekusinya akan dikurangkan arrival time-nya 1 saja. Oleh karena itu, eksekusi berikutnya akan dilaksanakan di detik ke-20 dikarenakan 17 tambah 3 sama dengan 20. Nah, bisa kita lihat di sini seperti sebelumnya, urutannya yaitu di bawah P5 ialah P6 dengan nilai value 5. Oleh karena itu P6 dinaikkan ke detik 20 ini. Sementara P4 yang di bawahnya tentu otomatis diletakkan di bawah sini. Sementara P5 seperti yang kita jelaskan sebelumnya, pasti nilainya 0 karena sudah habis dikurangkan oleh 4. Nah, dari sini bisa kita lihat kembali. P6 itu nilainya 5. Dia masih bisa dikurang 4 dan pasti masih ada nilai value-nya, yaitu 1. Oleh karena itu, 20 bisa dinyatakan bisa ditambahkan dengan 4. Jadi 20 tambah 4 sama dengan 24. Oleh karena itu, P4 yang bernilai value 4, kita letakkan di detik ke-24, dikarenakan dia datang sesuai urutan ini. Lalu di bawahnya otomatis P6 yang telah dikurangkan dengan nilai kuantum 4, maka akan turun menjadi P6 dengan nilai 1. Sementara di detik terakhir P6 yang proses terakhir ini, bisa kita lihat bahwa P4 itu yang bernilai 4 tentu saja bisa dikurang 4 kan? Oleh karena itu berarti 24 tentu saja bisa ditambahkan dengan 4 untuk menentukan eksekusi selanjutnya di detik berapa. Oleh karena itu, 24 tambah 4 sama dengan 28. Dan sesuai pending di sini, P6 yang nilai value-nya sebesar 1, maka dia dinaikkan di atas sini. Sementara P4 itu menjadi 0 atau kosong karena nilainya telah habis dikurangi oleh 4 sepenuhnya. Nah, dari sini bisa kita taruh lagi ke
P6 sendiri ke angka 29, tetapi karena itu nilainya tinggal 1 biji saja atau tinggal bersisa 1 saja. Nah, dikarenakan sudah jika dikurangi 1 lagi dia maka akan 0 juga. Oleh karena itu bisa kita simpulkan P6 itu titik terakhir eksekusinya berhenti dikarenakan sudah habis semua nilai burst time yang telah digunakan. Jadi bisa kita lihat di sini yang pertama ialah sesuai urutannya P1 dahulu di detik 0, lalu P2 di detik keempat, lalu P3 di detik ke-8 dieksekusi, lalu P1 kembali di detik ke-10, lalu P4 di detik ke-13, lalu P5 di detik ke-17, P6 di detik ke-20, P4 di detik 24, dan P6 kembali di detik 28. Nah, bisa kita lihat sedikit di sini grafik bentuk tabelnya untuk round robin preemptif sesuai dengan yang kita jelaskan tadi. Ini A atau P1 di antara 0 dan angka 0 dan 4, B atau P2 di antara 4 dan 8, C atau P3 di antara 8 dan 10, A atau P1 kembali di antara angka 10 dan 13, D atau P4 di antara angka 13 dan 17, E atau P5 di antara angka 17 dan 20, dan F atau P6 di antara angka 20 dan 24, dan D yaitu 4 kembali di antara angka 24 dan 28, dan F yaitu P6 yang terakhir, dia terletak di antara angka 28 dan 29 sesuai urutan yang kita lihat tadi. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat di sini, finish time-nya 13, 8, 10, 28, 20, dan 29 sesuai dengan urutan P1, P2, P3, P4, P5, P6-nya. Dan turnaround time-nya P1 sebesar 13, P2 sebesar 6, P3 sebesar 6, P4 sebesar 22, P5 sebesar 12, dan P6 yang terakhir sebesar 19. Jika turnaround time-nya sendiri di average-kan atau dirata-ratakan, maka sebesar 13. Tapi bisa kita lihat di sini yang kita perlu cari sekarang itu waiting time-nya. Di sini sudah tertera waiting time-nya, yaitu mulai dari P1 hingga P6 secara berurutan yaitu 6, 2, 4, 14, 9, dan 14. Bisa kita lihat di sini average atau rata-ratanya yaitu 49, dibagi total proses kita ada 6, jadi sama dengan 8,167. Nah, untuk menghitung waktunya sendiri bisa kita lihat di sini. Waktu tunggunya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, P1 itu sebesar 6, P2 sebesar 2, P3 sebesar 4, P4 sebesar 14, P5 sebesar 9, dan P6 sebesar 14. Nah, semua waktu tunggu yang telah dihasilkan ini dijumlah total dan hasilnya sebesar 49 detik. Nah, dari situ kita perlu menghitung AWT atau rata-rata waktu tunggunya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, P-nya prosesnya ada hingga 6 proses. Sehingga 49 dibagi 6 menghasilkan sama dengan 8,167 satuan detik, yaitu rata-rata waktu tunggunya. Nah, lalu bagaimana dengan round robin non preemptif? Dari tadi kita hanya membahas yang round robin preemptif saja. Nah, mengenai untuk round robin non preemptif sendiri, pertama-tama dikarenakan sifat proses round robin yang dari awal memang preemptif, bisa kita dibilang sudah dari sononya atau sudah dari pabriknya secara natural sudah preemptif pada dasar sifatnya. Maka untuk kriteria proses round robin bisa dibilang sebagai non preemptif, maka proses yang kita lakukan itu bisa dinyatakan sebagai non preemptif hanya jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Seperti yang saya jelaskan singkat secara tadi, itu contohnya seperti arrival time-nya misalnya 0 semua, atau 1 semua, atau 4 semua, atau 5 semua, pokoknya sama semua. Nah, mengenai round robin non preemptif sendiri, algoritma ini sebenarnya tidak memiliki makna karena konsep dasar dari round robin sendiri itu adalah untuk melakukan preemption setelah batas waktu tertentu. Dalam konteks penjadwalan proses, preemptif
berarti sistem dapat mengambil kembali kontrol CPU dari proses yang sedang dieksekusi untuk memberikan kesempatan kepada proses lain. Oleh karena itu, biasanya proses non-preemptif itu tidak umum ditemukan dikarenakan preemptif lebih sering ya, dikarenakan sifat round robin itu memang pada dasarnya secara struktural sudah preemptif dari sonanya. Nah, adapun contoh soal round robin non preemptif dikarenakan seluruh arrival time-nya sama, sebenarnya konsep round robin non preemptif sendiri itu merupakan konsep yang masih agak abstrak, tapi soal yang dikutip dari screenshot YouTube ini bisa kita lihat bahwa sesuai dengan kelipatan time quantum-nya di sini dia pilih 3. Sementara bisa kita lihat di soalnya sendiri bahwa dari proses 1 hingga proses 5 arrival time-nya 0 semua, sementara bersamanya berbeda-beda. Oleh karena itu bisa kita lihat bahwa struktur dari perhitungannya semua ini karena arrival time-nya sama semua, jadi bisa kita bilang penumpukan pendingan untuk semua proses yang dieksekusi itu selalu berurut seperti ini. Seperti kita lihat contohnya saja nih, di PS1 yang bernilai 8 ini, dia arrival time-nya kan di 0. Sementara yang lain juga sama di 0 semua. Jadi mereka bertumpuk seperti bisa kita bilang menara atau tower ke bawah gitu. P2, P3, P4, dan P5 di angka yang sama. Lalu, dikarenakan, arrival time mereka sama, setidaknya bisa kita bilang bahwa urutannya itu lebih gampang daripada round robin yang preemptif, dikarenakan penyusunannya itu secara bersusun dengan rapi. Tergantung hanya dari time quantum yang ditentukan saja dan nilai value burst time yang tersedia. Tetapi bisa kita lihat bahwa dibandingkan dengan grafik preemptif dan grafik non preemptif, bisa kita simpulkan bahwa grafiknya itu lebih lebih tersusun secara bertangga untuk yang non preemptif, sementara yang preemptif itu lebih seperti yang kita lihat sebelumnya ini, dia lebih agak bertumpuk begitu bisa dibilangnya. Kurang tidak sepenuhnya tersusun rapi seperti yang non preemptif, tapi ya kira-kira seperti ini. Nah, lalu sepertinya kita bisa bilang bahwa materi kita hari ini sudah selesai. Dikarenakan saya bagian terakhir, maka saya akan melakukan penutupan untuk materi video kita sendiri. Nah, sekali lagi nama saya Della Anissa Putri Widodo, mahasiswi kelas 3A Sistem Informasi dari kampus Unsika, Fakultas Ilmu Komputer. Saya ucapkan kembali terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan kami. Kami juga menerima mohon kritik dan sarannya untuk materi kami ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Nah, mungkin itu saja untuk seluruh pemaparan materi. Nah, mungkin itu saja untuk keseluruhan materi dari penjadwalan CPU. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari saya maupun dari anggota kelompok saya. Saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.